Ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan mendadak ke fasilitas nuklir Iran, dunia menyaksikan diam-diam, menunggu apakah Rusia akan tetap di kursi penonton, atau akhirnya turun ke arena konflik. Dentuman di Natan bukan sekadar ledakan visi, itu adalah sinyal terbuka bahwa Barat kembali menetapkan aturan sepihak atas dunia Timur. Tapi kali ini, Kremlin tak tinggal diam. Vladimir Putin, yang selama ini dituding bermain aman, perlahan membuka langkah nyata yang menggetarkan meja geopolitik global. Saat Moskow mengulurkan tangannya ke Teheran, pertanyaan yang menggantung di langit dunia bukan lagi soal siapa yang menyerang lebih dulu, tapi apakah ini awal dari benturan kekuatan Timur dan Barat yang tak bisa dibatalkan lagi? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit Teheran malam itu sepi, awan bergulung lambat, seperti menyembunyikan sesuatu. Kota tertidur dalam gelisah, tapi tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, langit itu akan robek bukan oleh hujan, bukan oleh petir, tapi oleh deru misil yang melesat tanpa peringatan. Boom! Sebuah dentuman memekakan telinga, tanah berguncang, jendela-jendela apartemen retak, anak-anak menjerit, orang-orang berhamburan dari rumah. Wajah mereka putih oleh ketakutan. Dari keyahan, terlihat lidah api menjilat langit, membentuk jamur hitam yang mengerikan. Pukul 2:23 dini hari, 3 fasilitas nuklir strategis Iran di Natanz, Fordo, dan Isfahan hancur dihantam serangan udara yang sangat terkoordinasi. Serangan itu tak meninggalkan tanda, kecuali kehancuran. Media internasional segera menayangkan gambar-gambar satelit. Dunia gemetar. Tapi dua negara Amerika Serikat dan Israel berbicara dalam nada yang sama. Ini adalah tindakan preventif demi menjaga keamanan global. Teheran membara. Presiden Iran memanggil seluruh jajaran keamanan nasional. Di layar besar ruang komando, api masih menyala. Petugas medis menarik jasad dari reruntuhan. Teknisi nuklir, mahasiswa, dan staf sipil tak berdosa menjadi korban. Di tempat berbeda, Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri Iran, berdiri kaku di depan mikrofon. Wajahnya tegang, mata merah, bukan karena kantuk, tapi karena amarah yang tertahan. Tindakan ini adalah kejahatan terhadap kedaulatan kami. Iran tidak akan diam. Kilatan kamera menyambar dari segala penjuru. Suaranya berat, napasnya dalam, tapi satu kalimat meluncur yang membuat dunia mendengarkan. Kami tahu siapa pelakunya, dan kami tahu siapa yang diam ketika kami terbakar. Sementara itu, ribuan kilometer dari Teheran, di sebuah ruangan gelap di Kremlin, Presiden Rusia Vladimir Putin menatap layar lebar dengan mata nyalang. Semua rekaman serangan dari berbagai sudut telah ia tonton. Berulang kali, tak ada ekspresi, hanya ketenangan yang menyeramkan. Di tangannya, secangkir teh hitam Rusia yang tak disentuh sejak 2 jam lalu. Di belakangnya, berdiri Menteri Pertahanan dan Kepala Intelijen Luar Negeri, menunggu aba-aba. Putin hanya berkata pelan, tapi dingin, "Kau lihat, ini bukan sekadar serangan, ini provokasi. Dan mereka ingin tahu, apakah kita akan bergerak?" Menteri Pertahanan mengangguk ragu. "Apakah kita akan bersikap, Tuan Presiden?" Putin berdiri. Perlahan, ia berjalan ke jendela, menatap salju yang perlahan turun. Lalu ia menjawab dengan suara yang cukup untuk membuat ruangan hening. "Kita akan membuat dunia mendengar bahwa Rusia masih punya suara." Di jalan-jalan Teheran,
warga menyalakan lilin. Ribuan orang berkumpul di depan gedung parlemen, meneriakkan nama para korban. Seorang ibu muda menangis histeris sambil menggenggam foto anaknya yang baru 20 tahun tewas di laboratorium saat mengkalibrasi mesin. Anakku bukan tentara, dia ilmuwan. Mengapa mereka membunuhnya? Di sela jerit tangis itu, wajah Abbas Araghchi muncul kembali di televisi nasional. Kali ini lebih tenang, tapi tak kalah tajam. Ia mengatakan satu kalimat yang takkan pernah dilupakan. Dunia mungkin diam, tapi satu negara telah menyampaikan belasungkawa dan kecaman. Dan negara itu adalah Rusia. Dalam beberapa jam, media mulai menyorot Moskow. Apakah Putin hanya mengutuk? Atau ada yang lebih? Rakyat Rusia pun mulai bereaksi. Di Duma, anggota parlemen garis keras menuntut aksi tegas terhadap dominasi militer AS di kawasan Timur Tengah. Mereka menyebut serangan ke Iran sebagai langkah preemptif yang bisa dengan mudah merambat ke Suriah dan bahkan mendekati Kaukasus Selatan. Putin, yang biasanya lambat bicara, memanggil seluruh Dewan Keamanan Nasional. Agenda evaluasi potensi intervensi terbuka. Itulah momen ketika Kremlin mulai berdenyut. Tank digeser, jet Su-30 dimobilisasi, satelit militer diberi prioritas pemantauan. Teluk Persia, dunia belum tahu, tapi badai mulai disiapkan. Sementara itu, di balik dinding kamar kerja Araghchi, ia menatap surat elektronik yang dikirim langsung oleh Presiden Putin. Tuan Araghchi, kami mengutuk keras tindakan militer terhadap negara Anda. Kami percaya, serangan ini bukan hanya terhadap Iran, tetapi terhadap kestabilan kawasan yang lebih luas. Kami akan segera menjadwalkan komunikasi tingkat tinggi. Hormat kami, Vladimir Vladimirovich Putin. Araghchi menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya menatap langit Teheran dari jendela yang terbuka sedikit. Ia tahu dunia baru saja berubah. Dan dia tahu, jika Putin benar-benar turun tangan, maka aliansi baru akan terbentuk. Bukan dari konferensi, bukan dari kesepakatan ekonomi, tapi dari api dan kemarahan bersama. Pagi menjelang di Washington DC, Gedung Putih diselimuti suasana tegang. Presiden Amerika Serikat duduk di ruang oval, dikelilingi oleh para penasihat militernya. Di atas meja, layar tablet menampilkan gambar satelit. 3 titik merah menyala. Terang Natanz, Fordo, Isfahan, target berhasil. Tapi, ekspresi presiden jauh dari puas. Berapa korban sipil yang jatuh? Tanyanya, tanpa melihat siapapun secara langsung. Seorang pejabat Cia menjawab pelan. Kami belum bisa pastikan, namun diperkirakan lebih dari 100 orang. Hening. Seseorang menelan ludah. Lalu sang presiden hanya mengangguk sekali. Seolah menerima konsekuensi itu sebagai bagian dari harga sebuah tindakan preventif. Dia bersandar ke kursi dan memejamkan mata. Sampaikan pernyataan ke media. Katakan, ini langkah yang diperlukan demi kestabilan dunia. Jangan sebut kata perang. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel sudah terlebih dahulu berbicara pada publik. Israel tidak akan meminta maaf untuk bertindak melindungi masa depannya. Satu kalimat, datar, tanpa perasaan. Warga Israel bersorak di beberapa sudut. Namun sebagian lainnya mulai gelisah, sebab laporan intelijen menyebut bahwa Iran belum merespons tapi sedang menghimpun kekuatan, dan yang lebih mencemaskan adalah respons dari Moskow. Berita tentang kecaman dari Rusia menjadi tajuk utama hampir semua media dunia. Putin, serangan terhadap Iran adalah pelanggaran terbuka terhadap kestabilan regional. Tapi bukan itu yang membuat para analis di NATO gelisah. Yang membuat mereka panik adalah laporan tidak resmi bahwa Rusia telah mengaktifkan komunikasi strategis dengan Iran. Beberapa pesawat Antonov terlihat mendarat di Tajikistan dan Armenia, 2 negara yang memiliki jalur logistik dekat ke Iran. Apakah Rusia hanya mengancam atau bersiap?
untuk benar-benar bergerak. Di markas besar PBB, sidang darurat digelar. Delegasi Iran berbicara dengan suara yang bergetar. Kami tidak meminta belas kasihan. Kami meminta dunia untuk melihat fakta bahwa negara kami diserang tanpa deklarasi perang. Namun sebagian negara barat bungkam. Inggris berkata diplomatis. Prancis bersikap abu-abu. Jerman bicara dengan hati-hati. Yang paling keras adalah delegasi Rusia. Diplomat senior Rusia berdiri dengan tenang di depan mimbar, lalu menatap semua mata di ruang itu. Ia mengucapkan kalimat pendek, tapi menusuk. Jika kalian diam ketika satu negara dihancurkan tanpa alasan, maka jangan harap kalian aman ketika giliran kalian tiba. Di Moskow, pertemuan rahasia berlangsung. Di ruang bawah tanah Kremlin, beberapa nama penting hadir. Menteri Pertahanan, Kepala FSB, Panglima Angkatan Darat, dan tentu saja Vladimir Putin. Sebuah peta besar terbentang di tengah meja bundar. Ada tanda-tanda merah yang menunjukkan titik potensial eskalasi. Kaukasus, Laut Kaspia, hingga Teluk Persia. Bagaimana kondisi kita jika terjadi benturan langsung dengan Amerika? Tanya Putin. Seorang jenderal menjawab, jika hanya secara logistik, kita siap. Tapi secara diplomatik, kita akan disebut sebagai provokator. Putin diam beberapa saat, lalu menatap kepala FSB. Siapkan skenario dukungan militer terbatas. Jaga agar tidak memicu konflik global, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa kita tidak akan membiarkan Iran sendirian. Lalu, ia menoleh ke Menteri Luar Negeri. Kita akan umumkan secara terbuka. Rusia tidak tinggal diam. Tapi, kita akan mulai dari kata-kata. Biarkan mereka merasa aman. Lalu, saat mereka mengendur, kita kirimkan apa yang mereka tidak sangka. Di Teheran, Abbas Araghchi menerima sambungan video langsung dari Moskow. Putin sendiri yang muncul di layar. Tak ada basa-basi, tak ada politik yang rumit, hanya satu kalimat dari pemimpin Rusia itu yang membuat Araghchi terdiam. Kami akan berdiri di sisi Anda, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Abbas menatap wajah tenang itu, lalu menjawab pelan, dunia akan berubah. Tuan Putin, apakah Anda siap untuk itu? Putin tersenyum tipis. Saya tidak hanya siap, saya sudah menantinya. Kembali ke Washington, Departemen Luar Negeri mulai menerima laporan tentang peningkatan aktivitas militer Rusia. Seorang analis militer berteriak, ini bukan gertakan. Mereka mulai mengaktifkan pangkalan udara di Asia Tengah. Seketika, ketegangan memenuhi Gedung Putih. Opsi militer dibuka, skenario terburuk dibahas, tapi satu hal jelas. Serangan terhadap Iran ternyata bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara itu, rakyat Iran belum tahu bahwa langit yang terkoyak malam itu telah membuka jalan bagi koalisi baru yang tidak akan lagi bermain dalam bayang-bayang. Dan jauh di dalam ruang bawah tanah Kremlin, Putin menandatangani sebuah surat. Deklarasi dukungan militer teknologis terbatas terhadap Iran. Isinya sangat teknis, tapi dampaknya akan mengguncang dunia. Karena sekali Rusia menyatakan posisi, maka lawannya tidak hanya Iran, tapi Timur yang kini perlahan bangkit dari tidurnya. Moskow tenggelam dalam udara dingin yang menusuk. Salju turun perlahan, menutupi jenten-jenten merah Kremlin, seperti jubah putih yang menyimpan rahasia. Di jantung kekuasaan Rusia, Presiden Vladimir Putin duduk sendiri di ruang kerjanya. Tak ada staf, tak ada ajudan, hanya segelas teh yang mulai dingin, dan berkas laporan bersegel merah di atas meja kayu mahoni tua. Matanya menelusuri setiap kalimat laporan. Intelijen, serangan terhadap Iran dilakukan menggunakan sistem navigasi canggih, berkoordinat tinggi. Sumber awal dilacak dari kapal induk AS di perairan Teluk Oman. Putin menyandarkan tubuhnya. Lalu ia bergumam lirih, seperti kepada dirinya sendiri.
Jadi, mereka benar-benar sudah tidak takut, bahkan terhadap konsekuensi dari timur. Pada sore yang sama, di Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menatap layar besar yang memantulkan cahaya biru dari sambungan konferensi video. Wajah Vladimir Putin muncul. Wajah tenang itu seperti tak berubah sedikit pun sejak dunia mengenalnya. Tapi hari ini, ada sesuatu yang lain. Sorot matanya bukan lagi dingin, melainkan tajam. "Assalamualaikum, Tuan Presiden," sapa Araghchi dengan hormat. Putin mengangguk. "Waalaikumsalam, saya turut berduka atas tragedi yang kalian alami." Araghchi tersenyum pahit. "Kami sudah terbiasa ditinggal dalam sunyi, Tuan Putin. Tapi kali ini, dunia terlalu diam." Putin menatap tajam. "Rusia tidak akan diam. Saya akan membuat pernyataan publik malam ini. Tapi saya ingin Anda tahu lebih dulu bahwa kami bukan hanya akan bicara." "Apakah itu berarti bantuan?" tanya Araghchi pelan. Putin tidak menjawab, tapi sorot matanya berkata lebih dari ribuan kata. Ia hanya berkata, "Dunia mengira Rusia akan bersikap netral. Saya akan buktikan bahwa mereka salah." Pukul 8 malam waktu Moskow, siaran langsung mendadak dimulai dari studio pers Kremlin. Jurnalis dari seluruh dunia mendadak dikerahkan. Bahkan media dari Cina dan India menyorot layar dengan perhatian tinggi. Putin berdiri sendiri di podium. Tidak ada bendera, tidak ada dekorasi, hanya satu mikrofon. Ia mulai bicara pelan, jelas, dan menghantam tepat di ulu hati dunia. Hari-hari ini, kita menyaksikan bagaimana kekuasaan digunakan untuk menginjak kedaulatan. Iran, sebuah negara dengan sejarah panjang dan martabat, diserang secara sepihak tanpa deklarasi perang. Rusia tidak akan berpura-pura buta. Kami mengecam serangan itu, dan kami akan mendukung Iran dengan langkah-langkah nyata. Dalam beberapa detik, dunia menjadi gaduh. Stasiun berita internasional menyiarkan ulang cuplikan itu berkali-kali. Pasar saham terguncang. Harga minyak melonjak tajam. Ruang strategi NATO berubah jadi pertemuan darurat. Rusia baru saja mengguncang peta aliansi dunia. Di Teheran, saat rakyat berkumpul di lapangan Azadi untuk menyampaikan duka dan protes, layar raksasa menampilkan pidato Putin dengan teks terjemahan bahasa Persia. Sorak-sorai meledak, teriakan "Allahu Akbar" bergema di antara tangis dan semangat. Araghchi berdiri di samping pemimpin tertinggi Iran. Ia berbisik pelan, "Tuan, Rusia telah memilih sisi." Sang pemimpin menjawab dengan suara berat, "Jika mereka sungguh bersama kita, maka kita tidak sendiri dalam menghadapi iblis." Di Pentagon, layar digital memantau pergerakan satelit Rusia. Dalam 24 jam setelah pidato Putin, dua hal besar terjadi. Rusia memindahkan 2 baterai S-3000 ke wilayah Armenia Selatan. Sebuah pesawat logistik, Antonov, dengan muatan yang tidak diungkap mendarat di Dushanbe, Tajikistan. Analis TIA melaporkan, ini bukan gertakan, mereka memindahkan hardware. Putin tidak hanya bicara, dia mengirimkan sesuatu. Presiden AS menggelar rapat tertutup. Semua opsi dibuka kembali. Tapi, tekanan publik mulai memuncak. Banyak anggota Kongres mempertanyakan, apakah kita benar-benar ingin membuka 2 front konflik di balik semua gejolak? Putin kembali duduk tenang di kantornya. Ia menerima pesan rahasia dari Beijing. Isinya singkat, "Kami memantau. Jika terjadi eskalasi, kami mungkin menimbang opsi diplomatik bersama." Putin tersenyum kecil. Aliansi baru mulai tumbuh. Dan tidak satu pun dari mereka berasal dari negara-negara yang selama ini duduk di meja kekuasaan Barat. Beberapa hari kemudian, dalam wawancara eksklusif dengan stasiun televisi Rusia, Araghchi hadir sebagai tamu kehormatan. Ia berbicara dengan suara tegas, namun mengandung keharuan. "Kami
tidak akan lupa bahwa saat negara kami berdarah, dunia diam. Tapi dari salju Moskow, datang suara yang menyentuh kami seperti pelita. Kami menyambut uluran tangan Rusia dengan hati penuh tekad. Jika dunia ingin melihat kami jatuh, maka mereka akan kecewa. Kami berdiri dan tidak sendiri. Babak baru telah dimulai. Rusia tak lagi menjadi penonton. Iran tak lagi merasa sendirian. Dan negara-negara lain mulai bertonotania dalam hati mereka. Siapa sebenarnya lawan mereka? Amerika, Iran, atau bayangan baru yang sedang membentuk dirinya di timur di balik dinginnya salju Moskow? Langit Tehran mengikat. Awan hitam bergelayut di atas kota, seperti menggantungkan keputusan besar yang tak kunjung dijatuhkan. Jalan-jalan dipenuhi suara sirene. Asap dari fasilitas yang dihancurkan masih belum benar-benar padam. Aroma zat kimia, debu semen, dan keringat ketakutan memenuhi udara. Rakyat Iran kini hidup dalam bayang bau. Di lorong-lorong rumah sakit militer, ratusan korban masih bergantian menjalani operasi darurat. Para tenaga medis bekerja dalam diam, mata mereka kosong. Gerak mereka cepat, tapi wajah mereka memancarkan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Beberapa dokter menangis diam-diam saat memandikan jenazah seorang teknisi muda yang wajahnya hancur tak dikenali. Di luar bangunan, puluhan keluarga menunggu dengan wajah putus asa. "Anakku masih di dalam?" tanya seorang ibu dengan suara nyaris tak terdengar. Seorang perawat hanya menunduk, lalu berjalan pergi karena tak ada lagi kata-kata yang bisa menenangkan hati yang sedang dibakar kehilangan. Sementara itu, di dalam ruang tertutup Dewan Keamanan Nasional Iran, puluhan jenderal dan penasihat berkumpul. Peta besar wilayah Timur Tengah terbentang di layar digital. Titik merah menandai lokasi ledakan. Data intelijen dari Rusia mulai masuk. Koordinat penerbangan jet tempur asing, sinyal kapal induk di perairan Teluk, dan jalur komunikasi rahasia antara Israel dan Pentagon semua terbuka di layar. Arakci duduk diam, tapi matanya menatap tajam. Ia sudah menelan semuanya. Rasa sakit, hinaan, dan diamnya dunia. Tapi kali ini, ia tidak ingin hanya bicara. "Apakah kita akan membalas?" tanya seorang jenderal muda. Seorang penasihat senior menjawab cepat. "Jika kita menyerang balik, mereka akan mengatakan bahwa kita memulai perang." Tiba-tiba suara bariton dari ujung meja memotong perdebatan itu. "Mereka sudah memulai perang." Semua kepala menoleh. Itu suara dari pemimpin tertinggi. Ia melangkah masuk, berjubah hitam. Wajah keriputnya tak menunjukkan emosi, tapi satu kalimatnya membuat ruangan hening total. "Kami tak pernah menyerang lebih dulu, tapi kami juga tidak membiarkan tanah ini diinjak tanpa harga diri." Lalu ia duduk perlahan. Matanya menatap Aragachi. "Bagaimana respons Rusia?" Arakci menjawab tegas. "Presiden Putin telah menyatakan dukungan penuh. Mereka telah mengirim peralatan intelijen dan satelit militer mereka mulai mengawasi wilayah udara kita dan bantuan militer." Arakci diam sejenak, lalu berkata, "Saya rasa itu hanya soal waktu." Sementara itu, di jalan-jalan Teheran, rasa takut perlahan berubah menjadi bara. Spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan diam," mulai bermunculan. Anak-anak muda yang kehilangan keluarga mulai membentuk forum perlawanan. Beberapa di antara mereka bahkan mendaftar sebagai sukarelawan militer. Mereka bukan tentara, tapi mereka bukan lagi warga sipil yang bisa diam. Di sebuah gang sempit di kawasan selatan kota, seorang pemuda bernama Mehdi, usia 22 tahun, sedang menatap foto kakaknya yang tewas di fasilitas Natanz. "Kakakku hanya ingin jadi ilmuwan, bukan pejuang. Tapi kini, aku akan melanjutkan perjuangan itu." Ibunya yang menangis hanya bisa berkata, "Jangan pergi, Mehdi. Aku sudah kehilangan satu anak." Tapi Mehdi menjawab,
dengan mata basah. Bu, kita hidup dalam bayang. Tapi, kalau kita terus diam, bayang-bayang itu akan jadi gelap abadi. Di tengah gejolak rakyat, kantor berita Iran mulai menyiarkan berita tentang kiriman sistem pertahanan Rusia yang mulai bergerak melalui jalur darat dari Armenia dan Tajikistan. Publik bersorak, bukan karena ingin perang, tapi karena tahu mereka tidak ditinggalkan. Dan di layar kaca, wajah Putin yang dingin tanpa senyum, tanpa basa-basi mulai menjadi simbol baru bahwa ada kekuatan yang berani menentang dominasi Barat. Namun, di balik semua itu, ada tekanan yang tak terlihat. Tekanan batin para pemimpin Iran. Sebagian ingin membalas, sebagian lainnya menahan diri. Arakci, di malam hari, duduk di teras rumah dinasnya yang sepi. Ia menatap langit Teheran, lalu membuka pesan suara pribadi dari rekannya di Moskow. Tuan Arakci, kami akan mengirim sistem radar dan drone pengintai canggih. Kami juga akan mendirikan pusat koordinasi militer kecil di dekat Hoi. Tapi kami mohon, jangan tergesa. Dunia sedang memperhatikan, dan kami sedang menyusun sesuatu yang lebih besar. Arakci menutup pesan itu, lalu ia berbisik pada dirinya sendiri. Kami hidup dalam bayang, tapi tak selamanya. Kami tertunduk. Dini hari, sebuah konvoi militer Iran bergerak perlahan di gurun. Mereka tidak tahu kemana ini akan membawa mereka, tapi satu hal pasti, tanah mereka telah diinjak, darah mereka telah tumpah. Dan di balik kabut gurun itu, terdengar suara rendah, seperti gema perang yang belum dimulai, tapi sudah terasa dekat. Kami tidak mencari perang, tapi kami tidak akan kabur darinya. Kremlin, sore hari, langit Moskow redup. Salju tipis melapisi aspal jalanan. Di luar jendela ruang rapat khusus, di lantai tertinggi gedung pemerintahan. Tapi di dalam ruangan itu, udara menjadi berat. Meja panjang dari kayu hitam berkilau dikelilingi oleh tokoh-tokoh terpenting Rusia, Menteri Pertahanan, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, Kepala Layanan Intelijen Luar Negeri. Dan di ujung meja, Vladimir Putin di hadapannya terbentang peta strategis Timur Tengah. Di atasnya, bendera kecil mewakili lokasi pasukan, pangkalan udara, dan titik logistik yang penting: Iran, Armenia, Tajikistan, Suriah, Laut Kaspia, dan tentu saja wilayah perbatasan Azerbaijan yang kini menjadi jalur sensitif. Putin menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Mereka mengira kita hanya akan berbicara. Tapi, bicara tidak akan menyelamatkan sekutu. Ia menunjuk peta dengan telunjuk kanan tepat ke wilayah provinsi Azerbaijan Barat di Iran. Tempat ini akan menjadi kunci. Di sanalah kita tanamkan pesan pertama. 3 hari kemudian, tanpa gembar-gembor media, sebuah delegasi tinggi Iran tiba di Moskow, dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Pasukan Pengawal Revolusi Islam IRGC, disambut dalam ruang tertutup oleh Menteri Pertahanan Rusia dan 2 penasihat militer senior. Tak ada kamera, tak ada wartawan. Hanya 2 negara duduk dan mulai menyusun kerangka langkah militer bersama. Dalam dokumen non-resmi yang disusun dalam ruangan itu, tertulis 3 poin utama: pemasangan sistem pertahanan udara S-3000 dan Pansires di titik-titik sensitif perbatasan Iran, peningkatan kerjasama intelijen satelit dan sinyal elektronik untuk mengawasi aktivitas militer Israel, pendirian pusat koordinasi militer kecil di Hoi dan Bandar Abbas dengan kehadiran penasihat militer Rusia. Di luar, salju turun deras, tapi di dalam ruangan itu, perang dingin sedang disusun ulang. Di Teheran, Arakci menerima laporan lengkap. Ia duduk di ruang kerjanya, memandangi peta dan grafik logistik. Ketika ia membaca bagian akhir laporan, matanya berkaca. Rusia akan mengirim 1 batalion rudal, pertahanan udara, dan 4 pesawat pengintai taktis dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ia tahu,
Ini bukan hanya bentuk dukungan. Ini deklarasi tak langsung bahwa Rusia sudah berpihak. Washington gempar. Satelit pengintai A mendeteksi perpindahan besar-besaran logistik militer dari pangkalan Rusia di Armenia menuju Iran. Staf Keamanan Nasional Amerika Serikat segera menggelar pertemuan mendesak di Gedung Putih. Di dalam ruangan itu, peta digital menunjukkan bahwa zona merah telah melebar dan kini menyentuh jantung operasi militer Amerika di Timur Tengah. Seorang analis berkata tegang, jika pusat komando Rusia dan Iran benar-benar aktif, maka kita akan kehilangan keunggulan pengawasan. Presiden Amerika Serikat menatap layar itu dengan dahi berkerut. Suaranya berat. Putin sedang menyusun langkah di papan catur, dan kita baru menyadarinya setelah 4 pion kita lenyap. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel mulai gelisah. Hubungan diplomatik dengan Rusia memburuk. Kedutaan besar Rusia mendapat protes dari kelompok sayap kanan. Tetapi secara internal, Israel tahu mereka tidak bisa berbuat banyak jika Iran benar-benar mendapat backup logistik dari Moskow. Mossad melaporkan, beberapa lokasi sensitif di Iran kini dijaga dengan sistem pertahanan yang tidak dapat kita tembus tanpa memicu perang besar. Dan itulah yang paling ditakuti oleh semua pihak. Perang besar di tengah keheningan malam. Presiden Rusia duduk di kantornya bersama penasihat kepercayaannya. Di layar depannya muncul komunikasi pribadi dari Aragji. Kami tidak bisa melangkah sendiri. Tapi dunia harus tahu bahwa ketegangan ini bukan datang dari kami. Ini lahir dari kesombongan Barat. Putin membalas singkat. Kami akan berdiri di belakang kalian, tapi juga di depan jika diperlukan. Ia menutup laptop. Kemudian berdiri. Jari-jarinya menggenggam pinggir jendela. Dari lantai tinggi Kremlin, ia menatap Moskow yang diliputi malam dan salju. Langkah pertama telah diambil, gumamnya, dan mereka masih berpikir ini hanya tentang Iran. Sementara itu, rakyat Iran menyambut berita tentang kiriman sistem pertahanan Rusia dengan penuh semangat. Di jalan-jalan Teheran, mural bergambar satelit dan peluncur rudal mulai bermunculan. Media pemerintah menyiarkan video eksklusif truk-truk militer Rusia melewati lembah-lembah dingin menuju Hoi. Seorang jurnalis lokal berkata di siaran langsung, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, 2 negara besar menyusun sama militer yang tidak dimediasi oleh Barat. Bab ini belum berakhir. Karena dari satu langkah di papan catur, kini pion sudah bergerak. Dan setiap pion yang bergeser akan mengguncang dunia. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya. Karena setelah ini, kita akan masuk bab yang mulai menegangkan. Dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk, kita lanjutkan lagi ceritanya. Langit malam di perbatasan utara Iran mulai menampakkan bintangnya. Namun, di antara gemintang itu, ada yang lebih terang dan lebih mengancam. Cahaya roket pendorong yang mengantarkan sistem pertahanan udara canggih buatan Rusia ke langit. Persia S-3000. Itulah nama yang membuat jantung para analis militer Barat berdetak lebih cepat. Sebuah sistem yang bukan hanya bisa mendeteksi jet tempur, tetapi juga menembak jatuh rudal jelajah sejauh ratusan kilometer. Dan kini, alat itu tidak hanya berdiri di Moskow, tapi juga di atas tanah Iran. Pukul 2 dini hari waktu lokal, sebuah pusat komando gabungan didirikan di kota Hoi. Di dalamnya, tentara Iran dan teknisi militer Rusia duduk berdampingan. Di atas kepala mereka layar digital raksasa yang menampilkan radar 3 dimensi dari seluruh kawasan Teluk Persia. Letnan Rusia muda bernama Pavel memberikan instruksi pada seorang operator Iran. Jika objek terdeteksi dengan kecepatan supersonik dan arah lintasannya mendekat, aktifkan mode pelacakan otomatis.
Operator itu mengangguk. Misi mudah. Tapi di matanya ada dendam yang belum padam. Kami tidak akan biarkan mereka datang lagi tanpa balasan. Berita itu tersebar ke seluruh dunia. S-3000 Rusia resmi diaktifkan di wilayah udara Iran. Washington langsung bereaksi. Departemen Pertahanan AS mengeluarkan pernyataan keras. Kami mencermati dengan sangat serius pengerahan sistem senjata canggih di kawasan yang sudah tidak stabil. Ini adalah langkah eskalatif. Tapi publik dunia justru melihat hal lain. Bahwa untuk pertama kalinya, sejak Perang Dingin berakhir, Rusia secara terbuka memberikan sistem militer aktif ke negara yang sedang berkonflik langsung dengan Amerika. Di ruang pers Gedung Putih, juru bicara Presiden Amerika Serikat kewalahan menjawab pertanyaan. Apakah kita masih mengontrol situasi di Timur Tengah? Apakah kita akan mengirim bala bantuan ke Israel? Bagaimana jika Iran menembak jatuh jet kita dengan sistem Rusia? Satu kalimatnya yang terdengar seperti pengakuan tanpa niat. Kami sedang menilai semua opsi. Itu artinya mereka juga panik. Sementara itu, Araghchi menyampaikan pidato langsung di depan parlemen Iran. Wajahnya tenang, tapi kalimat-kalimatnya membakar. Kami tidak membalas dengan dendam. Kami membalas dengan ketegasan, dan ketegasan itu kini bersinar di langit kami. Tepuk tangan bergemuruh. Ia melanjutkan, suaranya menggelegar. Bantuan Rusia bukanlah bentuk provokasi, tapi perisai untuk kami yang selama ini ditikam dalam sunyi. Di kursi tamu, hadir Duta Besar Rusia untuk Iran. Ia mengangguk hormat saat namanya disebut. Tapi ia tahu, ini belum akhir. Ini baru awal. Di Tel Aviv, intelijen Israel panik. 3 jet F-35 yang melintasi zona perbatasan udara Iran terpaksa kembali karena sistem radar S-3000 langsung mengunci koordinat mereka dari jarak 200 km. Seorang pilot senior berkata, "Dulu, kita bisa masuk wilayah mereka tanpa terdeteksi. Kini, kita bahkan belum melewati langit Irak, radar mereka sudah menyala merah." Perdana Menteri Israel menggertakkan giginya. Ia memukul meja, lalu berkata dengan suara rendah, "Kita telah menyalakan api. Tapi sepertinya kita lupa siapa yang menyalakan bara." Di balik bayang-bayang kamera, Vladimir Putin menerima laporan penuh dari lapangan. Salah satu ajudannya masuk dan berkata, S-3000 telah aktif penuh. Reaksi AS mengeras, tapi belum ada pergerakan signifikan dari kapal induk mereka. Putin tersenyum kecil, karena mereka tahu kita tidak main-main. Kemudian ia berdiri, berjalan pelan ke meja kaca yang menampilkan peta digital kawasan. Ia menekan satu titik. Bandar Abbas, pelabuhan strategis Iran di selatan. Tempat itu harus dijaga. Kirim tim pengintai dan kirim sinyal kepada Cina bahwa kita akan menjaga Selat Hormuz bersama. Ajudannya terkejut. Dengan Cina, Tuan, Putin menjawab tenang. Kita butuh lebih dari 2 pion untuk mengubah papan permainan. Dunia kini benar-benar tidak tenang. Harga minyak melonjak. Bursa saham Asia goyah. Jaringan diplomasi terguncang. NATO gelisah. Bahkan negara-negara Arab yang selama ini pasif mulai mengatur ulang posisi. Karena fakta ini tak bisa disangka lagi. Iran kini bukan sendirian. Mereka memiliki perlindungan. Mereka memiliki aliansi. Dan yang paling penting, mereka tidak takut lagi. Di malam sunyi, suara azan berkumandang di kota Qam. Di dalam sebuah masjid kecil, seorang ulama tua berkata pelan kepada murid-muridnya, "Dulu, kita bersandar pada doa. Kini doa itu dijawab lewat tangan-tangan sekutu dari utara." Muridnya menatap dengan mata bertanya, "Apakah ini awal kemenangan, Guru?" Sang ulama menjawab lirih, "Ini baru permulaan, dan kemenangan
tidak datang tanpa ujian. Bara itu kini menyala, dan dunia hanya bisa memilih satu dari dua. Memadamkan api dengan keadilan, atau membiarkan semuanya terbakar. Langkah kaki terdengar berat di lorong marmer markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Hari itu tak seperti biasanya. Para diplomat berjalan lebih cepat. Mata mereka waspada, wajah mereka tegang. Dunia sedang menahan napas. Satu negara yang selama ini dianggap sebagai aktor latar belakang telah memantapkan dirinya di tengah panggung. Rusia dan dunia tahu, ketika Vladimir Putin meminta waktu bicara di sidang darurat Dewan Keamanan PBB, bukan hanya kata kota yang akan dibawa. Di dalam ruang sidang megah itu, kamera dari seluruh dunia terpasang. Delegasi dari puluhan negara hadir lengkap. Amerika Serikat dan sekutunya duduk di sisi barat ruangan muka. Mereka menekang. Di sisi timur duduk Iran, Rusia, dan beberapa negara non-blok yang semakin condong pada timur. Putin melangkah perlahan ke mimbar. Ia tidak membawa berkas, tidak membawa naskah, hanya membawa tatapan tajam yang menyapu seluruh ruangan. Kami sudah terlalu lama diam. Suara itu berat, dingin, dan menghantam jantung diplomasi dunia. Selama bertahun-tahun, kami menyaksikan bagaimana satu blok kekuatan mengatur dunia menurut kehendaknya sendiri. Mereka membom tanpa izin, menjatuhkan sanksi tanpa pertimbangan, dan menghancurkan stabilitas negara-negara lain demi keamanan semu mereka. Ia menatap tajam ke arah delegasi Amerika. Serangan terhadap Iran adalah puncak dari kesewenang-wenangan itu, dan kami Rusia tidak akan lagi menunggu di kursi penonton. Ruangan bergemuruh. Sebagian tepuk tangan, sebagian bisik-bisik panik, sebagian lainnya hanya membisu terpaku oleh kekuatan yang dipertontonkan. Tanpa senjata, Putin melanjutkan. Kami telah mengirim sistem pertahanan udara ke Iran. Kami telah membentuk pusat koordinasi keamanan regional. Dan jika diperlukan, kami akan mengaktifkan aliansi militer baru. Lalu ia berkata kalimat yang membuat dunia berguncang. Rusia tidak lagi netral. Dalam hitungan menit, pidato itu menyebar ke seluruh dunia. Tagar Rusia not neutral trending di berbagai platform digital. Analis politik internasional menyebutnya hari di mana peta dunia mulai bergeser. Washington menggelar rapat krisis. Presiden AS memanggil Kepala CIA, Menteri Luar Negeri, dan Panglima Angkatan Bersenjata. Seorang penasihat berkata, jika Rusia sungguh membuat blok militer baru bersama Iran dan mungkin China, maka kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari krisis Timur Tengah. Presiden memijit pelipisnya. Ia tahu, sejak rudal pertama meledak di Natanz, dunia tak akan pernah sama lagi. Sementara itu, di Beijing, pemerintah China mengeluarkan pernyataan yang sangat tidak biasa. Kami mendukung semua upaya untuk menjaga stabilitas kawasan. Kami mencermati eskalasi di Iran, dan kami terbuka untuk dialog strategis dengan semua pihak, termasuk Rusia dan Iran. Itu bukan dukungan langsung, tapi juga bukan penolakan. Dan dalam bahasa diplomasi global, itu cukup untuk membuat Barat gelisah. Di Teheran, rakyat turun ke jalan. Tapi kali ini bukan karena duka, melainkan semangat. Wajah-wajah mereka menatap langit dengan penuh keyakinan. Putin, Putin, terdengar di jalan-jalan sempit hingga bundaran besar. Poster bertuliskan, kami tidak sendiri. Arahci berdiri di balkon Kementerian Luar Negeri, menyaksikan lautan massa. Seorang staf muda berkata, Tuan, apakah kita benar-benar sedang menuju perang dunia? Arahci menjawab pelan, dunia yang sekarang sudah bukan dunia yang kemarin. Ini bukan soal perang, ini soal siapa yang akan tetap berdiri setelah semuanya terbakar. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel menghubungi langsung Washington. Kami tidak bisa lagi mengandalkan superioritas udara
Sistem S-3000 mengunci jet kami dari jarak yang belum pernah kami alami. Kami butuh jaminan. Apakah Amerika masih memimpin? Tapi jawaban dari Gedung Putih hanya berupa penundaan dan evaluasi. Israel mulai merasa sendirian. Sementara itu, kapal induk Rusia Admiral Gorshkov memasuki Laut Arab di geladaknya. Terdapat drone intai jarak jauh dan rudal hipersonik yang belum pernah dikerahkan dalam operasi nyata. Satelit militer Rusia mulai memantau pangkalan AS di Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Salah satu jenderal Rusia berbisik kepada rekannya, "Kita belum melepaskan peluru, tapi mereka sudah ketakutan." Konflik kini hanya menunggu satu percikan. Dan percikan itu mungkin tak perlu datang dari rudal, cukup dari kesombongan diplomasi yang tak tahu diri, atau dari ego sejarah yang tak ingin berbagi dunia. Putin kembali ke Kremlin setelah pidato di PBB. Menatap peta digital wilayah Arab, ia berkata pelan, tapi terdengar oleh semua yang hadir. Mereka bermain catur, tapi melupakan satu hal. Kami punya bidak yang mereka pikir sudah mati. Dan itulah saat dunia mulai sadar. Petir telah menyambar. Meski kabut diplomasi masih menyelimuti, malam itu, langit Teluk Persia tak sehitam biasanya. Di ufuk selatan, siluet kapal militer terlihat samar di tengah gemuruh ombak. Di atas kapal induk USS Ronald Reagan, tim teknis tengah memperbaiki sistem radar yang terganggu-gangguan, yang berasal dari gelombang sinyal aneh. Berasal dari arah Iran. Tak seorang pun tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Pukul 2:30 dini hari waktu Teheran. Sistem radar pertahanan udara Iran mendeteksi objek tak dikenal. Kecepatan tinggi, jalur lintasan lurus, menuju pangkalan militer di Yazd. Sistem S-3000 langsung aktif. Sirena meraung di seluruh wilayah. Komando militer Iran mengirim sinyal ke pusat koordinasi Khoi, status siaga penuh. Di ruang kendali, Letnan Pavel dari Rusia menatap layar sambil berteriak, "Itu bukan pesawat komersial, itu peluru kendali berpemandu." Operator Iran segera meminta konfirmasi ke Teheran, tapi perintah sudah keluar. Intersepsi diizinkan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah rudal Rusia yang ditempatkan di Iran diluncurkan untuk menghadang misil asing. Langit Yazd menyala. Sebuah ledakan dahsyat menghantam langit. Malam, suaranya menggema sejauh ratusan kilometer. Potongan-potongan logam jatuh seperti hujan api di gurun Iran. Keesokan paginya, dunia terbangun dalam kekacauan. Media-media internasional menayangkan cuplikan video amatir dari penduduk Iran. Cahaya terang di langit. Lalu getaran bumi, lalu hening. Tapi yang lebih mengejutkan adalah pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Iran. "Kami telah menembak jatuh misil asing yang mengancam wilayah kedaulatan kami." Tak disebutkan dari mana asal misil itu. Tapi semua tahu, hanya ada dua kemungkinan. Amerika atau Israel. Washington menolak bertanggung jawab. Gedung Putih menyebut bahwa tidak ada operasi militer aktif dari pihak Amerika dalam 24 jam terakhir. Tapi publik meragukan, apalagi di waktu yang hampir bersamaan, salah satu drone tempur Israel hilang kontak di wilayah udara Irak. Di Israel, Perdana Menteri bungkam. Tapi, para analis militer menyimpulkan, itu bukan uji coba, itu adalah ujian kesabaran. Di Moskow, suasana berubah drastis. Putin duduk dalam rapat darurat bersama kepala militer dan menteri luar negeri. Laporan satelit dan intelijen dikumpulkan. Lalu salah satu penasihat militer senior berkata, "Tuan Presiden, rudal itu diluncurkan dari kapal selam model Triton Black milik Israel." Putin tak bicara. Ia hanya berdiri, lalu berjalan ke jendela. Jadi mereka memilih jalan ini. Titik.
tanpa kembali. 2 jam kemudian, Kremlin merilis pernyataan, jika serangan semacam ini terulang kembali, Rusia akan menggunakan seluruh kapasitasnya untuk melindungi integritas wilayah. Sebetulnya, itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah pernyataan kesiapan perang. Di Teheran, Aragi terlihat lebih tenang dari biasanya. Ia tahu, permainan ini sudah melampaui diplomasi. Tapi di balik ketenangan itu, ia sedang menyiapkan sesuatu. Dalam rapat terbatas dengan militer, ia berkata, "Kita sudah memasuki fase yang tidak lagi bisa mundur. Serangan itu adalah pesan. Tapi kita akan membalas, bukan dengan misil, tapi dengan aliansi yang akan membuat mereka gila." Seorang jenderal bertanya, "Apakah itu berarti Cina?" Araqchi menjawab, "China tak akan kirim tentara. Tapi, mereka akan kirim dukungan dan uang. Dan itu cukup untuk mengubah peta kekuatan." Sementara itu, di Beijing, pernyataan resmi dikeluarkan. "Kami menyesalkan eskalasi yang terjadi. Tapi, kami menolak segala bentuk provokasi sepihak terhadap negara-negara berdaulat." Bersamaan dengan itu, 3 kapal tanker minyak menuju pelabuhan Iran dilindungi. Kapal fregat Cina, dunia paham bahwa garis merah telah dilangkahi, dan kini semua mata tertuju pada 2 kota Moskow dan Tehran. Di tengah gejolak global, rakyat Iran mulai bersiap menghadapi yang tak terhindarkan. Bunker mulai dibuka, latihan evakuasi digelar. Tapi di antara ketakutan, ada pula keyakinan bahwa kali ini mereka tidak sendirian. Di jalan-jalan, mural baru muncul. "Kami tak takut badai jika Timur berdiri bersama." Dan benar saja, pukul 9 malam waktu Moskow, televisi nasional Rusia menayangkan video pendek. Konvoi kendaraan militer sedang menyeberang perbatasan Armenia. Ada bendera Rusia, ada lambang Garda Nasional. Naratornya hanya berkata, "Bantuan untuk sekutu tidak pernah datang terlambat." Titik tanpa kembali telah dilintasi, dan dunia tak lagi bisa menutup mata. Karena kali ini, konflik tidak lagi tentang Timur Tengah, tapi tentang siapa yang akan menulis ulang tatanan global dengan peluru, dengan persekutuan, dan dengan bara yang telah menyala terlalu terang untuk dipadamkan. Langit dunia berubah warna. Tak lagi biru teduh seperti bulan-bulan sebelumnya. Ia kini berwarna kelabu, dibelah awan, disertai suara-suara diplomasi yang tak lagi jujur. Dan dari reruntuhan kota-kota yang dilupakan, dari puing-puing janji perdamaian yang dibakar keserakahan, satu langkah baru diambil. Langkah yang akan mengguncang fondasi barat. Di Teheran, pagi dimulai bukan dengan suara burung, melainkan dentuman berita dari layar kaca. Siaran langsung menunjukkan delegasi besar dari Moskow tiba di Bandara Mehrabad. Pesawat Antonov yang membawa mereka mendarat di tengah penjagaan ketat. Mereka bukan tamu biasa. Mereka adalah para perancang era baru. Kepala Staf Gabungan Rusia, wakil dari Rostek perusahaan pertahanan Rusia, serta diplomat senior Kremlin hadir lengkap. Tujuan mereka satu, menyempurnakan perjanjian strategis pertahanan bersama Iran. Dalam ruang konferensi di bawah tanah Kementerian Pertahanan Iran, para pejabat 2 negara itu duduk menghadap peta digital kawasan. Salah satu jenderal Iran menunjuk ke Selat Hormuz. "Ini urat nadi dunia, 80% pasokan energi global lewat sini." Penasihat Rusia mengangguk, "Dan kalian tidak akan menjaganya sendiri lagi." Kemudian, layar menampilkan satu kalimat yang selama ini hanya dibisikkan. Dalam koridor gelap diplomasi, Front Keamanan Timur, berita tentang rencana aliansi pertahanan antara Rusia dan Iran menyebar cepat ke seluruh dunia. Dari London hingga Tokyo, para analis tersentak.
Apa yang dulu dianggap tak mungkin, Rusia secara terang-terangan menggandeng Iran dalam fakta militer terbuka kini menjadi kenyataan. CNN menulis, jika ini ditekan, maka struktur pertahanan global pasca Perang Dunia Kedua resmi runtuh. Dan tepat pada hari ke-7, setelah penembakan misil misterius ke wilayah Iran, konferensi pers dilakukan secara gabungan. Di atas panggung, Arakchi berdiri di sisi kiri, seorang jenderal Rusia berdiri di sisi kanan, dan di belakang mereka bendera dua negara berkibar bersisian. Arakchi bicara pertama, kami selama ini berdiri di tepi jurang sendirian, tapi malam ini, dunia harus tahu, kami tidak jatuh, kami bangkit, dan kami tak sendiri. Sang jenderal Rusia melanjutkan, kami hadir bukan untuk menantang dunia, tapi dunia harus berhenti menantang kami. Perjanjian ini bukan awal perang, tapi akhir dari dominasi sepihak. Washington, guncang Presiden AS memanggil seluruh Komite Keamanan Nasional. Rapat darurat digelar. Menteri Luar Negeri berkata panik. Jika blok timur ini benar-benar terwujud, maka dominasi kita atas kawasan berakhir. Chia menambahkan. Dan yang lebih buruk, beberapa negara Arab mulai membuka jalur komunikasi rahasia dengan Teheran. Presiden memukul meja, kita biarkan terlalu lama, dan sekarang mereka sedang menulis ulang aturannya sendiri. Sementara itu, di Beijing, satu langkah diam-diam namun mencolok terjadi. Cina mengirim surat diplomatik resmi kepada Iran dan Rusia, menyatakan keinginan untuk menjadi pengamat resmi dalam Perjanjian Keamanan Timur. Mereka tidak mengirim pasukan, tidak mengirim senjata, tapi mereka mengirim legitimasi. Dan dalam permainan global, itu lebih berbahaya daripada rudal di jalan-jalan Teheran. Suasana berubah. Dulu orang berjalan menunduk, takut akan datangnya bom. Kini, mereka berjalan dengan kepala tegak. Di dinding kota, muncul mural baru. Kami melangkah di atas reruntuhan, tapi kami tidak hancur. Kami membangun kembali. Pemuda-pemudi mengenakan kaos bergambar wajah Putin, berdampingan dengan Arakchi. Mungkin propaganda, mungkin harapan. Tapi satu hal pasti, mereka merasa punya pijakan. Dan itulah yang selama ini hilang dari bangsa yang terus dihantam tanpa sempat bernapas. Di sela konferensi, Putin muncul melalui sambungan video langsung. Ia hanya berbicara singkat. Aliansi ini adalah sinyal. Jika dunia ingin damai, maka mereka harus menerima bahwa kekuasaan tidak lagi satu arah ini. Bukan multipolaritas. Ini keadilan. Perdana Menteri Israel dalam wawancara darurat bicara dengan suara serak. Kami merasa dikhianati oleh dunia. Iran kini dilindungi, dan kita tak lagi tahu siapa yang benar-benar di sisi kita. Kepanikan mulai terasa. Di balik pertemuan NATO, suara-suara sumbang muncul. Haruskah kita tetap pertahankan Israel? Jika artinya harus menghadapi Rusia. Malam itu, satu rudal baru diuji coba dari wilayah tenggara Iran. Tidak diarahkan ke siapa pun, tapi sinyalnya tertangkap oleh pangkalan AS di Qatar. Kode peluncurannya berbunyi An-Nur, artinya cahaya. Dan dunia tahu bahwa cahaya itu bukan untuk menerangi, melainkan untuk memperingatkan. Langkah di atas reruntuhan telah diambil. Dan sekali langkah itu diayun, tak akan ada yang bisa memaksa mereka untuk mundur lagi. Langit Teheran berubah warna. Bukan karena ledakan, bukan karena roket, tapi karena fajar yang perlahan muncul diwarnai merah tembaga. Seperti darah yang telah mengering dan tak perlu ditumpahkan lagi. Sudah 2 pekan sejak aliansi pertahanan Rusia-Iran diumumkan ke dunia. Dan dunia tidak meledak, tidak pula runtuh, tapi berubah pelan, sunyi. Dalam Gedung Putih kini lebih sering menggelar rapat tertutup dibanding pidato publik. NATO mulai retak dalam suara. Israel tak lagi sebebas dulu memainkan langit Timur Tengah. Dan Iran kini berdiri
Bukan karena senjatanya lebih kuat, tapi karena ia tahu siapa yang berdiri bersamanya. Di pusat kota Moskow, layar LED besar menampilkan kutipan dari Presiden Vladimir Putin. Kemenangan sejati bukan ketika musuh hancur, tapi saat kita tidak perlu menembakkan peluru untuk membuat dunia mendengarkan. Dan begitulah, Aliansi Timur menang. Bukan lewat perang, tapi lewat keberanian menolak untuk tunduk. Di markas besar PBB, suasana diplomatik berubah drastis. Negara-negara Afrika, beberapa negara Asia Selatan, bahkan beberapa blok Amerika Latin mulai menyatakan ketertarikan terhadap model aliansi baru, persekutuan berdasarkan kedaulatan sejati, bukan ketakutan atau utang. China diam, tapi diamnya kini lebih menekan daripada 1000 kecaman. India menahan diri, tapi semua tahu mereka sedang menghitung ulang arah angin. Dan Barat mulai bertanya, apakah kita masih pusat dunia? Di Teheran, rakyat bersyukur tanpa arak-arakan. Mereka berjalan dengan kepala tegak. Anak-anak kembali ke sekolah. Harga pangan stabil, dan meskipun embargo belum dicabut, kehidupan terasa lebih bebas. Lebih dari itu, terasa bermartabat. Araghi berdiri di balkon kantornya, memandang matahari pagi yang hangat. Seorang wartawan bertanya dalam wawancara, apakah ini berarti Iran telah menang? Araghi tersenyum. Kami tidak menang, tapi kami tidak kalah, dan kadang itu lebih dari cukup. Putin, di ruang kerjanya di Kremlin, membuka buku catatan tua, isinya peta-peta lama, catatan geopolitik, dan kutipan para jenderal besar. Ia menandai satu halaman dengan tulisan tangan. Tak perlu menaklukkan dunia, jika dunia sendiri yang datang mendengarkan. Ia tahu, ini bukan tentang senjata, ini tentang arah sejarah. Dan sejarah kini miring ke timur. 1 bulan setelah krisis, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan besar untuk membahas ulang struktur keamanan global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Iran duduk setara di meja itu. Rusia bukan lagi suara yang diabaikan, dan Amerika belajar untuk mendengar, bukan mendikte. Di akhir pertemuan, seorang diplomat muda dari Eropa berkata lirih, kita hidup di zaman baru, di mana kemenangan tidak ditentukan oleh peluru, tetapi oleh siapa yang berani tidak menembak. Semua diam, karena semua tahu, zaman itu sudah tiba. Dan di antara reruntuhan sejarah yang lama, di atas debu perang yang tak terjadi, di bawah langit yang dulu hitam, kini Timur berdiri, bukan untuk berperang, tapi untuk berkata, kami ada. Kami setara. Dan kami tak akan hilang. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin, agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.